Sheila Marcia dilaporkan ke polisi atas dugaan buat cerita bohong terkait kronologis kecelakaan dulu dengan Vanessa. Benarkah Sheila sengaja menabrakkan diri karena ingin bunuh diri? Meninggal akibat serangan jantung, pemakaman sis NS diiringi isak tangis keluarga dan sahabat artis. Usia 70 tahun, komedian senior Mali Tongtong menikah lagi dengan janda usia 30 tahun. Padahal istri Mali baru saja meninggal 3 bulan lalu. Mengejutkan, tak pernah terdengar kabarnya pasca recovery dari kecelakaan yang membuat dirinya sempat koma. Tiba-tiba saja Vanessa Melodia yang selama ini dikenal sebagai sahabat dekat Sheila Marcia, hari Selasa kemarin justru melaporkan Sheila ke Polda Metro Jaya lengkap dengan setumpuk pasal yang tak main-main. Tidak cukup hanya melaporkan Sheila dan manajernya dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE, tapi Vanessa yang kemarin datang melapor sambil menggandeng pengacara itu pun menambahkan 4 lapis pasal pidana sekaligus. Apa yang sebenarnya terjadi? Usut penyusut, rupanya Vanessa melaporkan Sheila karena dugaan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya alias keterangan palsu tentang penyebab kecelakaan tragis yang pernah mereka alami di bulan Mei 2017 lalu. Vanessa menuding versi kronologis yang diungkap Sheila di hadapan publik tidak sesuai dengan fakta yang telah terjadi. Ini ya, kita pasalkan pasal 45, kemudian juga pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE, beserta juga pasal 360 KUHP, gitu, pasal 30, 31 juga. Hukumannya 4 tahun penjara. Yang kami singkat namanya yaitu SM dan juga E. E itu adalah manajernya SM yang menyampaikan berita bohong yang mana kejadian ini memang sudah cukup lama, bulan Mei. Kenapa baru sekarang kami membuat laporan polisi? Karena pertama menunggu pemulihan daripada Vanessa sendiri. Pelaporan Vanessa itu pun kian menjulangkan kejutan baru karena Vanessa mengutas babak versi yang 180 derajat berbeda dari untaian cerita Sheila Marcia yang kala itu mengaku sedang tertidur usai kelelahan pasca menghadiri pesta ulang tahun teman. Hal yang sangat kontras dengan versi Vanessa yang bahkan mengungkap bahwa mereka justru pulang dari sebuah nightclub dengan kondisi Sheila yang diduga berada di bawah pengaruh alkohol. Cerita Vanessa pun kian mengulik ketercengangan karena menguak usaha bunuh diri Sheila Marcia. Yang benar bahwa Vanessa bersama dengan SM, juga asisten SM, beserta teman laki-laki yang bernama Koko. Mereka berempat dari salah satu klub malam. Mereka minum di situ dan terjadi sedikit pertengkaran kecil antara SM dengan teman yang namanya Koko itu. Bahkan dia mengganggu konsentrasi daripada si Vanessa yang lagi menyetir mobil itu, sehingga terjadi kecelakaan. Dan dia juga coba membunuh diri. Membunuh diri itu bukan saja di dalam mobil itu, tetapi di klub malam itu juga ingin terjunkan dirinya di eskalator gitu. Tapi
dihalangi oleh security dan juga ada beberapa teman di situ. Nah, tiba-tiba di Desember itu pertengahan dia klik, dia bilang, "Mama ingat semua," jam 2 pagi waktu itu. Terus dia mulai lihat YouTube semua, dia bilang, "Enggak gini kok ceritanya, kenapa dia bilang begitu?" Terus kan tante nggak di situ kan, jadi mama nggak di situ Nes, jadi Nesa harus ketemu sama orang yang ada di situ. Kebetulan kan asistennya Sira kan ada, Bella. Jadi kamu ngobrol deh gimana, bener nggak apa yang kamu ingat sama kenyataannya itu bener nggak? Ternyata bener, kita ketemu bener. Terus tante juga pergi ke klubnya yang dia waktu malam itu sebelum kecelakaan, tante konfirmasi sama orang-orang itu ternyata betul. Berarti kan bukannya ngada-ngada dia, jadi berarti udah ingat betul. Apa yang sebenarnya terjadi pada malam naas di bulan Mei 2017 silam ketika kecelakaan yang membuat Sheila, Marsya, dan Vanessa terluka cukup parah itu? Pasalnya, jika Sheila sempat meyakinkan publik bahwa rasa lelah dan kantuk pasca menghadiri pesta ulang tahun adalah faktor utama di balik kecelakaan naas di bulan Mei tersebut, maka lain halnya dengan Adele, sang asisten yang mengaku ada di dalam mobil bersama Vanessa dan Sheila. Ironisnya, senada dengan Vanessa, Adele turut mengungkap adanya percobaan bunuh diri Sheila yang secara mengejutkan melibatkan unsur cemburu. Bingung saya soalnya biasanya sih Vanessa bawel. Ingin saya seat belt karena saya memang terus terang saya suka lupa ya. Tapi kalau Vanessa sendiri selalu pakai seat belt gitu. Secara kan dia biasa di Singapura kan gitu. Jadi dia sangat disiplin gitu kalau pakai seat belt, tapi dia selalu ngingetin saya. Tapi malam itu kita semua udah pada kecapean semua udah. Ya kita ketemu teman-teman sih, terus ya pulang udah. Jadi nggak apapun yang terjadi pada saat itu nggak ada sangkut pautnya dengan kecelakaannya gitu loh. Versinya, itu sangat 180 derajat terbalik. Saya masih ada di dalam, nggak tidur. Katanya kamu tidur? Tidur, minum obat tidur kali ya. Ya situasinya kita mau buru-buru sampai Cibubur gitu aja. Ya dia mau loncat lah dari pintu mau dibuka, aku pegangin gitu. Aku juga bingung ya kok bisa dia gitu. Masalah sepele sih, orang perut Vanessa doang dipegang. Dipeluk. Begini doang. Mungkin karena di bawah pengaruh alkohol ya, dia jadi orang yang beda gitu. Jadi kita ada ribut sedikit. Mau tak mau, tanda tanya pun mencuat. Siapakah di antara Sheila, Marsya, dan pihak Vanessa yang telah mengungkap kebenaran atau justru berani berbohong di hadapan publik? Sempat dikabarkan cemburu dengan Vanessa hingga terpercik pertengkaran yang memicu kecelakaan. Mungkinkah hubungan Sheila dan Vanessa bukan sekedar sahabat, melainkan ada perasaan lebih? Entahlah. Yang jelas pasca kecelakaan di bulan Mei tersebut terjadi hingga Vanessa koma dan baru sadar di bulan Juni 2017, sikap Sheila pun dikabarkan berubah secara tiba-tiba. Dari yang dekat menjadi sosok yang kerap menghindar, bahkan acuh tak mempedulikan somasi dari pihak Vanessa. Ada apa dengan Sheila, Marsya? Aku kecewa. Cuman ya, people change kan. Semua orang bisa berubah. Kita ini kan mendahulukan damai seharusnya dari awal ya. Tapi hingga saat ini, sampai dengan adanya laporan hari ini, tidak ada etiket baik dari yang bersangkutan. Dia udah nggak mau hubungan sama tante kok, dia udah WA sama tante, dia bilang nggak usah kenal sama dia, nggak usah bagaimana. Ya udah, tante sih fine aja buat tante, kenal sama nggak kenal juga nggak ada ininya kok, nggak ada untuk nggak ada ruginya kan. Sesaat lagi Intens masih akan hadir mengentas kabar duka kepergian seniman senior Sis NS. Mengejutkan banyak selebriti, seperti apakah haru biru pemakaman Sis NS yang diwarnai air mata. Jangan kemana-mana, nantikan Intens setelah jeda berikut. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama saya, Natasha Manuela. Waduh, kalau benar Mbak Sheila ingin bunuh diri, apa nggak kasihan sama anak-anak yang masih kecil ya? Dan pemirsa, kabar duka kembali menyelimuti dunia selebriti. Kemarin aktor senior Sis NS meninggal dunia secara tiba-tiba akibat serangan jantung. Lalu seperti apa prosesi pemakaman almarhum yang diiringi oleh isak tangis keluarga hingga sahabat artis?
Bak disambar petir di siang bolong hari Selasa kemarin, jagat hiburan terguncang duka yang mengalirkan keterkejutan luar biasa bagi sederet selebriti. Pasalnya dikenal bugar dan tak pernah menampakkan gejala sakit, hari Selasa siang kemarin tiba-tiba saja aktor sekaligus politikus Sis NS meninggal dunia, merebakkan rasa tidak percaya bagi sederet selebriti seperti Anwar Fuadi, Cut Keke, Jajang Senur hingga Ingrid Kansil. Tak banyak yang tahu bahwa siang kemarin Sis NS dilarikan ke unit gawat darurat rumah sakit di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan karena mengalami serangan jantung. Ironisnya, sakit serangan jantung itulah yang akhirnya membuat Sis NS mengembuskan nafas terakhir, meninggalkan jejak air mata dan membuat sederet selebriti yang datang langsung menyerbu rumah duka dengan rasa syok tak percaya. Sini kepala ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Untung gak dapat pengajian Sampai sekarang saya masih nggak percaya gitu kalau masih CNS. Suka dengar kabar jam berapa? Iya. Saya kaget, yang betul saya bilang, oh aku bukan ini betul. Saya langsung meluncur kemari. Ya, karena dia udah sebetulnya udah sejak 10 tahun yang lalu jantungnya udah 2 ring sudah. Memang dia ada gangguan jantung. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kepunyaan Allah yang ada di bumi dan akan kembali jua kepada Sang Khalik. Dikenal keluarga dan sahabat tak pernah menunjukkan gejala sakit, bahkan selalu terlihat ceria, tak banyak yang menduga jika almarhum Sis NS memiliki riwayat penyakit jantung, bahkan sempat menjalani operasi besar untuk memasang ring jantung secara diam-diam. Menyisakan keterkejutan karena teman hingga sahabat Sis NS tak banyak yang tahu riwayat sakit yang diderita artis bernama asli Heru Sismanto NS itu. Tak heran untuk melepas kepergian almarhum Sis NS kemarin, semua pihak baik kerabat, teman, sahabat berbondong-bondong memenuhi rumah duka untuk bersama-sama mensolatkan jenazah almarhum dengan wajah syahdu. Kalau sakit sih tidak, memang kalau punya penyakit jantung ada. Gitu. Sudah lama Pak? Penyakit jantung udah ya, kalau lamanya sih lumayan lah. Sempat opnam dulu sekali. Dari suamiku tadi, aku pas di jalan, suamiku juga ngasih kabar, ya udah akhirnya ketemu di rumah. Bilang Mas Sis meninggal, ya kaget lah, aku nggak percaya gitu loh. Maksudnya kaget aja, karena aku pikir selama ini aku nggak pernah dengar dia sakit, dia sehat gitu ya, tiba-tiba ya baru tahu oh ternyata jantung. Begitu mengejutkan dan begitu dalam menjalarkan duka. Itulah yang pada hari Selasa kemarin mewarnai prosesi pemakaman almarhum Sis NS. Dari rumah duka hingga menuju TPU Jeruk Purut tempat jenazah dimakamkan, banyak sahabat hingga rekan yang tak mau melepas membiarkan jenazah Sis NS seorang diri mencuatkan pemandangan duka yang mendalam, terutama bagi anak-anak almarhum. Tak pernah disangka oleh Sabda Yagra putra Sis NS jika momen menemukan sang ayah tergolek pingsan tak berdaya di lantai rumah menjadi momen terakhir Sis NS berpulang ke Rahmatullah. Awas, saya jalan. Jalan, bukan jalan. Langsung miring. Langsung suka. Ambil aja. Yayasan Amaiba Abadi dari Polres kemudian mengkafani disolatkan. Tadi saya pulang dari fitness jam 11, itu saya nemuin dia tergeletak di lantai di ruang tamu. Pingsan, langsung kita lariin ke RSPI.
setelah 45 menit jantungnya berusaha di start, akhirnya dokter menyatakan meninggal di ruang UGD, serangan jantung. Memang dia bilang aduh sesek nih, nanti saya mesti scan nih, mau scan. Ya udah, ayo gitu. Terus saya ngajakin ke UGD tadi malam, dia bilang nggak usah, pijat aja pagi gitu. Di sini saya pengen di Juruk Purut karena rumahnya deket kan di Kemang. Dapet, alhamdulillah, banyak yang nganterin, banyak yang doain. Tanpa pesan apalagi firasat, cara mengejutkan inilah yang mewarnai kepergian almarhum Sis NS di usia 61 tahun. Sebuah kejutan sedih yang tak hanya membuat keluarga menangis, tapi juga membuat sahabat juga teman Sis NS bergetar. Salah satunya penyanyi senior Connie Constantia yang sempat menyanyikan lagu di momen ulang tahun Sis NS tahun 2016 lalu. Tapi kini ironisnya harus melepas almarhum tepat di hari ulang tahun Connie sendiri kemarin. Selamat jalan Sis NS, semoga engkau tenang di alam sana. Menyaksikan karya dan kenanganmu selalu abadi dalam pelukan sahabat dan jagat hiburan. Untuk kaget ya. Terakhir beliau ulang tahun yang ke-60 dengan Mas Iye kan ya. Itu aku nyanyi sama Mbak Ermi, Mbak Foni, You've Got a Friend gitu. Jadi kayaknya itu memang lagu terakhir buat beliau gitu ya. Ini hari lahirku, Mas Sis pergi meninggalkan aku, hari lahir datang ke dunia, dia meninggalkan dunia gitu. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya, keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Semoga almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan yang layak dan amalnya diterima. Doa saya mudahan Sis NS mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru 3 bulan lalu sang istri meninggal, komedian senior Mali Tongtong sudah kawin lagi di usia ke-70 tahun loh pemirsa. Berbeda usia hingga 40 tahun dengan pengantin wanita, tapi mengapa Mali malah menutupi kabar bahagianya itu? Dan di lain kisah seperti apa luapan emosi Fitri Karlina saat dibully netizen karena dibilang mandul dan tak kunjung punya anak? Benarkah Fitri Karlina akan melaporkannya ke pihak berwajib? Ungkapan cinta itu tak mengenal batas usia mengalir dalam kisah hidup komedian senior Mali Tongtong. Di usianya yang sudah 70 tahun, Mali Tongtong yang bahkan baru 3 bulan lalu kehilangan sang istri almarhumah Samaah binti Saidi kembali meretas kabar mengejutkan, yaitu sudah menikah kembali dengan seorang wanita yang terpaut usia bagai langit dan bumi. Duhai engkau, sang dewi ciptaan raja. Yang mengejutkan, pernikahan kedua Mali Tongtong digelar pada hari Minggu 21 Januari kemarin di kawasan Ciseeng, Bogor sama sekali tak terendus media. Benarkah Mali sengaja merahasiakannya dari publik? Entahlah, yang pasti keluarga inti Mali khususnya sang cucu menolak untuk dimintai keterangan lebih jauh. Bahkan Mali sendiri yang ditemui kemarin sama sekali tak ingin berbagi kabar bahagia seperti yang direkam kamera tim Intens dari tempat kediaman Mali Tongtong di kawasan Ciracas, Jakarta Timur berikut ini. Assalamualaikum, Be. Iya. Hah? Nggak ada. Nggak dulu ya Mas ya. Iya. Ganti ya. Nggak tahu nih aku mau komen lagi. Nanti tanya orangnya langsung aja. Sebenarnya bener nggak sih? Kan rame tuh. Gak tahu aku. Nggak tahu. Tadi katanya tinggal di mana sih, daerah Bojonggede juga, bener gak sih?
Nggak tahu deh aku juga. Gimana sih? Soalnya emang lagi ada acara terus. Acara apa? Acara biasa. Acara kawinan. Acara lenong-lenong gitu biasanya dia. Istrinya belum tahu, belum dibawa ke sini. Belum, kan baru hari Minggu kemarin akad nikahnya. Iya. 21 Januari 2018 pukul 8 kalau nggak salah ya. Di Ciseeng, Bogor. Lalu benarkah istri kedua Mali Tongtong berusia 30 tahun atau berbeda 40 tahun dengan sang komedian? Benarkah pula istri baru Mali berstatus janda anak satu? Usianya sekitar 65 kali ya. Oh yang sekarang ya, sorry 30 sih Mbak, dengar kabar ya. Lebih muda dari jauh ya. Pak Haji Mali sekitar 70 kali ya. Iya, 70-an ya. Dengarnya sih gitu ya Mbak Janda ya. Satu. Ya. Ya kaget Mbak, tapi kita udah bilang Pak Haji Mali saya udah bilang udah yakin nih, katanya udah oke, ya udah, nggak ada masalah buat saya juga. Ya bercanda sih Mbak, sudah pernah ngobrol gitu. Saya bilang Pak Haji Mali jadi mau married nih, katanya jadi dong, kenapa? Gitu, ya udah cocok ya udah. Pernikahan kedua Mali Tongtong yang mengejutkan serta tertutup dari kabar pemberitaan terus meninggalkan tanya. Benarkah Mali tak ingin mempublikasikan pernikahan keduanya hingga hanya disaksikan oleh pihak keluarga saja? Benarkah para tetangga juga tak diundang Haji Mali untuk menghadiri pernikahan keduanya itu? Enggak, cuma emang khusus keluarga aja sih Mbak, putra-putrinya aja. Ya saya pikir enggak bingung juga, enggak, cuma mungkin nanti kali mau ada acara di rumah, syukuran atau apa, cuma gitu aja sih Mbak. Kemungkinan besar sih mungkin ya kenal lama ya Mbak. Mungkin ya, saya nggak sehujon sih, cuma kan nggak mungkin Mbak kalau semenit baru ibunya 100 hari terus kenalan gitu ya. Mungkin udah agak lama ya kenalnya. Mungkin ya Mbak, saya kurang tahu ya. Kabar Mali Tongtong kembali naik pelaminan di usia 70 tahun cukup mengejutkan. Padahal Mali sendiri baru 3 bulan lalu melepas kepergian sang istri almarhumah Sama'a binti Saidi yang meninggal pada Oktober 2017 lalu. Tiga bulan ditinggalkan, kesedihan tentunya masih memeluk Mali yang telah sekian lama merajut hidup rumah tangga bersama almarhumah tercinta. Lantas, inikah cinta yang kembali mengetuk pintu hati Mali untuk menemukan pengganti almarhumah? Hanya Mali yang sanggup mengurainya. Yang pasti, kesedihan begitu membelenggu Mali Tongtong saat kehilangan sang istri Oktober tahun lalu. Yang saya ingat dia ini anaknya. Saya syuting dulu ya udah jangan lama-lama, katanya balik lagi kemari. Ya udah, saya pulang tidur sebentaran, nggak tahu kayak binatang apa nih masuk ke kamar saya jam 1:30 malam. Saya belum tidur. Setelah subuh, saya sholat subuh, anak saya nelfon, Mbak, anak-anak kemari semua gitu. Ya saya udah paham, pasti ini udah nggak salah lagi. Ya alhamdulillah saya nyampe sana ya udah nggak nemuin saya gitu. Cuman waktu saya mau pergi dia pesen hati-hati gitu doang. Udah nggak pesan apa-apa lagi. Itu yang saya merasa kehilangan banget. Gitu. Saya diam aja tuh, enak banget orang-orang dicium. Lu tahu aja sih, ya gue nonton gitu, udah. Lu cemburu, amit-amit gitu udah. Nggak banyak ngomong ya Mas, tapi keras adatnya. Kalau emak nggak ada ubu, titip bapak gitu. Cuman pesannya itu doang gitu.
Terus sama barangnya emak ya Ati yang suruh pegang gitu kan, amanat dia kalau bapak ada apa-apa pakai barang emak ya buat berobat bapak gitu. Dari kabar pernikahan kedua Mali Tongtong yang mengejutkan, inilah luapan amarah serta kekecewaan yang menguras air mata pedangdut Fitri Karlina. Betapa tidak, Fitri Karlina tak sanggup meredam kemarahan saat membaca komentar miring para netizen yang begitu menohok dirinya saat dirinya memposting foto berdua sang suami di media sosial. Fitri begitu terguncang hingga tangisannya pun pecah ketika dirinya dicemooh dengan sebutan mandul karena tak kunjung memiliki anak meski sudah lama menikah. Udah keterlaluan sih, udah di luar batas lah gitu, udah mengandung unsur penghinaan, fitnah, pornografi juga. Jadi buat aku keterlaluan sih, dan buat contoh juga buat masyarakat juga yang lain-lain. Kita ditanya momongan aja gitu kan. Kapan punya momongan, itu aja udah nyes gitu kan, udah kayak tergores gitu, apalagi itu benar-benar ngejas seperti itu, kayaknya kalau menurut aku sih udah di luar akal sehat sih gitu. Kita udah berjuang, kita udah berusaha, dan hasilnya juga kan belum tentu hari itu juga gitu loh. Karena semuanya mau nggak mau atas kehendak Allah juga, atas kehendak Tuhan. Merasa tersakiti dengan bulian yang melampaui batas, benarkah sang pedangdut akan melaporkan para haters ke pihak berwajib? Seperti apa pula reaksi suami Fitri saat membaca ejekan tak bertanggung jawab dari netizen tentang kehidupan rumah tangganya bersama Fitri? Pertama kali baca udah pasti shock kan gitu. Pasti reaksi pertama ya karena di dunia maya itu juga ada norma etika dan juga ada hukum. Pasti ya aku pengennya ke arah hukum dong, karena sebagai minimal sebagai mediator gitu. Ya sebagai penengah gitu loh. Apa maksudnya, bagaimana? Sementara itu seperti apa kisah seru Rafathar saat pertama kali masuk sekolah? Benarkah Rafathar menangis saat ditinggalkan Gigi? Seperti apa pula lucunya Rafathar saat belajar bahasa Inggris dengan Gigi? Pemirsa, inilah kabar seru dan menggemaskan yang datang dari sang bintang sekaligus idola cilik. Yap, siapa lagi kalau bukan Rafathar Malik Ahmad. Putra dari Raffi dan Gigi ini kabarnya sudah sekolah loh pemirsa. Wah, pasti seru banget deh Rafathar di sekolah. Dan bagaimana pula pintarnya Rafathar saat diajari bahasa Inggris oleh Gigi? Dan inilah kisah Rafathar Malik Ahmad yang makin menggemaskan dengan tingkah-tingkah lucunya. Berusia 2 tahun lebih, Rafathar yang makin pintar bicara serta super aktif mulai dipersiapkan oleh Raffi dan Gigi untuk masuk sekolah. Tentang inilah belum lama ini Gigi pun membawa putra kesayangannya ke salah satu sekolah anak-anak seusia Rafathar. Yang lucunya bukannya bisa ditinggalkan sendirian, Rafathar yang baru masuk sekolah itu menjadi rewel, ingin selalu ditemani Gigi di dalam kelas. Bahkan si kecil ini sampai menangis hingga harus dibujuk Gigi seperti berikut ini. Hai guys, ini lagi sekolah nih Rafathar ditemenin ibunya nangis-nangis. Lu dulu sekolah gak sih? Lu sekolah, mau mahal dulu sampai kuliah. Uang lu. Ayo deh. Itu marah-marah mulu. Ya biasa cuman sekolah belajar trial karena kayaknya tahun ini Rafathar mungkin nanti mau dimasukin sekolah karena dia kan aktif, dia juga orangnya senang bercengkerama, senang berkomunikasi, jadi ya biar sekolah. Pokoknya ya bagus lah, udah siap insya Allah sekolah. Iya,
Sekolah jam berapa tadi? Bangun jam 6 pagi. Iya. Ya biasa bangun jam 9, jam 6 pagi ya. Tadi bangun jam 6 pagi. Sekolah. Sekolah. Seneng nggak sekolah? Seneng. Tapi Rafa masih apa sih sekolah? Ya karena Rafatari udah aktif dan dia juga senang berteman, senang komunikasi. Jadi biar dia cepat berkomunikasi ya. Baru-baru ketek aja nih. Emang enggak toh? Nah, cuman dia aktif aja gitu dan orangnya juga ekspresif juga. Selain mengikuti pelajaran yang dibungkus dalam kegiatan bermain di sekolah, Rafathar juga mulai diarahkan untuk belajar bahasa Inggris oleh Gigi, ibunya. Dengan cara yang santai serta berada di dalam mobil, Gigi pun mulai mengajarkan Rafathar beberapa kosakata bahasa Inggris. Lantas, seperti apa lucunya Rafathar saat membangunkan Gigi yang sedang tertidur dengan bahasa Inggris? Coba bahasa Inggris gimana coba? Bahasa Inggris coba. Bahasa Inggris. Kan mama ngajarin bahasa Inggris. Kalau mama bobo, lihat gini. Mama kan bobo. Bobo. Terus bangunin ya. Ya yang tadi itu yang bangunin itu gimana? Coba mama bobo. Mama bangun. Bukan pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris. Wake up, wake up. Mama don't sleep. Don't clap. Iya, iya. Wake up. Wake up. Mama. Bukan. Wake up, mama. Don't sleep gitu. Coba. Cepetan, bangunin mama pakai bahasa Inggris gitu. Coba. Lagi coba. Coba. Don't sleep. Terus wake up mama gitu loh. Cepetan pakai bahasa. Wake up mama. Lihatnya ke mama dong, mama tidur. Wake up mama, papa. Oke sayang. Aduh, sampah. Mepet banget nih. Ini. Oke, kita belajar bahasa Inggris lagi ya. Ibu. Larang. Coba kalau tangan bahasa Inggrisnya apa? Hand. Hand. Kalau mata bahasa Inggrisnya apa? Mobil. Mata. Mobil. Mobil car. Apa? Kacamata. Sunglasses. Rumah. House. Ayo ikutin house gitu. House gitu. Ya huluk juga sama. Huluk juga. Sakit. Harus sakit perut bahasa Inggrisnya stomach. Ngomongnya udah mulai banyak, tambah lancar, tambah pintar, tambah gemes aja namanya. Gigi nggak mau, Gigi pengennya dia belajar bahasa Indonesia dulu, baru nanti belajar bahasa Inggris. Jadi nggak pernah diajak ngomong bahasa Inggris sampai umur 5 tahun lah, 6 tahun baru. Coba nih ditanya, hello, how are you? How are you? Udah bisa ngomong belum? Udah katanya. Bilang udah ya gitu. Iya udah. Udah ya gitu. Udah. Bilang makasih udah. Gitu. Bilang dulu bilang. Udah, ayo. Aduh. Siapa yang tak baper dengan kisah percintaan remaja, apalagi cinta segitiga? Dibintangi oleh Maxim Boti, Agatha Chelsea, hingga Billy Davidson, nantikan Meet Me After Sunset tanggal 22 Februari mendatang hanya di bioskop kesayangan Anda. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens pukul 9.45 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Gadis hidup di dunianya sendiri, dunia yang aneh. Vin, aku tahu aku aneh. Dari kecil, terbiasa dilarang. Kamu harus tahu satu hal, gadis. Orang bisa ngomong apa yang mereka mau ngomong. Dan kita nggak bisa ngatur apa yang mereka mau ngomong. Bagas sayang sama gadis. Penghargaan terdahsyat lagu dan insan musik Indonesia. Makasih dahsyat. Menantikan deretan artis terdahsyat. Special Performance The Sacred Rihanna